sudah memuji nama Tuhan, saudara sudah berkumpul bersama-sama. Hari ini saya ingin mengajak saudara bersama-sama kita menyembah Tuhan, kita meninggikan Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, sebelum kita menjalankan perjamuan kudus, biar perjamuan yang kudus yang saudara juga siapkan ada di rumah-rumah saudara. Pastikan kita sedang membawa mesbah yang harum, dupa yang harum kepada Allah. Biar hadirat Tuhan melingkupi rumah, biar hadirat Tuhan melingkupi ruangan ini juga, dan anugerah Tuhan turun atas hidup kita. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Tuhan, Kau hadir di bait kudus-Nya. Saat umat-Mu mencari wajah dan berseru berdoa, Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Bersama-sama jemaat katakan, Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Katakan sekali lagi, Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhi hadirat-Mu penuhi baitku, dan ku bersyukur menyembah-Mu. Yang ku rambah hanya kemuliaan hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku bersyukur menyembah-Mu. Yang ku dapat hanya hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku bersyukur menyembah-Mu. Yang ku dapat hanya kemuliaan. Saudara, kita ada di sini bukan sekedar hanya rutinitas. Kita
Kita beribadah setiap hari, dan di hari Minggu kita bersama-sama secara online. Tapi hari ini kita ingin mau bersekutu dalam tubuh Kristus. Yesus baik, sangat baik. Ketika kau percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kau akan melihat realitas surga akan selalu ada di dalam rumah tangga. Mari kita bersama-sama katakan, Tuhan hadir di bait kudus. Tuhan hadir di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan dekat dengan umatnya, yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadiratmu, kudusmu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku dapat hanya hadiratmu, hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku dapat hanya kemuliaan hadiratmu, hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku dapat hanya kemuliaan-Mu, yang ku dapat hanya kemuliaan-Mu, yang ku dapat hanya kemuliaan-Mu.
mesbah Tuhan yang kudus. Semua umatmu mencari Engkau, semua umatmu berdoa padamu. Kuduskan mereka, kuduskan umatmu, kuduskan kami, biar kami ada terus di dalam hadirat-Mu. Ketika umat Tuhan mencari Tuhan, dan ketika di rumah engkau mencari Tuhan dan merendahkan hati dan diri, di mana mesbah engkau sudah memasangnya, engkau sudah membuat mesbah keluargamu. Aku terlalu percaya kepadamu yang ada di rumah. Ketika engkau menonton acara ini, ketika engkau sedang membuat mesbah setiap hari yang ada di rumahmu, ada wangi-wangian naik ke tahtanya Allah. Ada satu penyembahan yang membuat hati Allah selalu menghampirimu dan mendatangimu dan tinggal tetap di dalam rumahmu. Karena itu jangan remehkan di dalam dirimu engkau sebagai pembawa hadirat Tuhan. Jangan remehkan di dalam ruangan engkau kerja, di dalam ruangan engkau belajar, di dalam ruangan engkau ada di rumah bersama-sama keluargamu, di kamarmu, dimanapun berada, di tempat itu di mana engkau sedang menyembah Tuhan. Di situ ruangan di mana kekudusan Allah melingkupi engkau. Mari sama-sama sekali lagi sebelum kita mendengar firman Tuhan, katakan pujian ini. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku damba hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku damba hanya kemuliaan-Mu, yang ku damba hanya kemuliaan-Mu, yang ku damba hanya kemuliaan-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Kedambaan kami, sukacita kami, pengharapan kami, seluruhnya kami tahu kami ada di dalam hadirat Tuhan. Karena itu Tuhan, terus kuasai rumah-rumah kami, kuasai dimanapun kami berada yang sedang menonton acara ini. Kami minta anugerah-Mu bekerja kuat dalam hidup kami, campur tangan-Mu bekerja kuat dalam hidup kami, sehingga firman-Mu yang Kau sampaikan hari ini lewat perjamuan kudus
kami semua yang ada di rumah, jemaat Joshua Ministry, bahkan ada orang juga yang sempat menonton acara ini di luar dari jemaat. Kami percaya dan yakin ini bukan hanya untuk jemaat, tetapi untuk semua orang yang percaya yang menonton acara ini. Aku memberkati mereka dan aku minta hadirat Tuhan ada di dalam rumah-rumahmu dan menjangkau hidup kami, menjamah hidup kami, dan hadirat-Mu tinggal dalam rumah kami. Sehingga firman Tuhan juga hari ini, ketika kami mendengarkannya, ada kekuatan yang baru, ada pengharapan yang baru, dan pemikiran Tuhan mulai dicangkokkan di dalam pikiran kami, sehingga pikiran kami menjadi pikiran Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengar firman Tuhan. Biar firman Tuhan hanya beberapa menit saja, 25 menit, untuk semua yang ada di rumah menyaksikan acara ini. Biar 25 menit ini Tuhan menjamah hidup mereka, Tuhan menolong hidup mereka, membebaskan hidup mereka. Dan ketika mereka menjalankan kegiatan aktivitas apapun dan dimanapun, cara Tuhan, skenario Tuhan tetap melindungi mereka, menjaga mereka, dan mujizat Allah secara pribadi kami, pengalaman secara pribadi kami, menjadi kesaksian di dalam kehidupan kami, baik kepada setiap siapapun yang akan melihat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap dalam firman Tuhan. Engkau yang ada di rumah yang sedang menonton, bersama-sama katakan bersama kami, katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Ayo saudara, siapkan Alkitab saudara. Kalau saudara sudah ada di rumah, sudah sama-sama dengan saya, pastikan saudara siapkan roti, siapkan teh, tawar. Kalau saudara punya roti tawar, boleh. Kalau saudara tidak memiliki roti tawar, hanya gabi, silakan. Saudara potong kecil-kecil, saudara gunakan untuk lewat perjamuan kudus sebentar. Oke, kita akan dengar firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Oke, kita sekarang bersama-sama saudara, dan kami ada di Pastori juga, bersama-sama kita beribadah dan kita akan mendengar firman Tuhan. Hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan sama seperti tema yang ada di layar. Kalau saudara bisa melihatnya, tema yang ada sekarang adalah miliki pikiran Kristus. Oke, kita sekarang memiliki pikiran Kristus. Karena kalau kita tidak memiliki pikiran Kristus, kita akan mengalami ada satu dilema di dalam kehidupan kita. Ada merasa tekanan demi tekanan. Karena segala sesuatu yang membuat kita tertekan, kita mengalami ketakutan, kita mengalami ada sesuatu patah semangat, itu semuanya ada di pikiran kita. Tapi hari ini saya percaya ketika kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah tahu tentang firman Tuhan, saya terlalu yakin pikiran Kristus akan dia cangkokkan ke dalam pikiran kita, dan kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Saya ingin menyampaikan firman Tuhan hari ini yang diambil dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai ayat 26. Saya tunggu saudara untuk saudara membuka Alkitab saudara. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai ayatnya ke-26. Oke, kalau sudah saudara membaca, ini ayat, ini Alkitab yang sering ketika orang mulai membawa perjamuan kudus, beberapa gereja membaca ayat ini lalu setelah itu memakan perjamuan kudus. Tapi saya akan mulai menjelaskan secara simple, sederhana, bagaimana pikiran Kristus dicangkokkan di dalam hidup kita. Sama-sama kita membaca 3 ayat ini. Saudara baca ayat di rumah,
Bersama-sama saya, saudara dengar kata demi kata sehingga saudara memahami firman Tuhan di pagi hari ini. Oke, sama-sama kita membaca 1, 2, 3. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Amin. Nah, kalau saudara memperhatikan 3 ayat tersebut, kalau saudara membaca dan saudara meneliti setiap roti yang diserahkan, setiap cawan yang sudah diserahkan, ada kata-kata, kalimat dikatakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Lalu mulai diserahkan lagi cawan perjanjian baru. Setelah waktu diserahkan cawan perjanjian baru, ada kata-kata kalimat lagi, setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jadi setiap apapun yang kita makan, apa yang kita minum dalam perjamuan kudus, ada kata-kata perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya, setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap waktu kita makan dan minum dari cawan, dikatakan ayat selanjutnya, dikatakan bahwa kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kalau saudara tadi lanjutkan, sebelum tadi belum selesai pembacaan ayat Alkitab tadi, dikatakan sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi perhatikan kata-kata peringatan. Kata-kata peringatan itu kata-kata dasarnya ingat. Jadi ketika kita mulai meminum, ketika kita mulai memakan, meminum perjamuan kudus, yang harus kita ingat adalah Yesus sudah mati di kayu salib. Yesus sudah mengalahkan maut. Kerajaan maut sudah dikalahkan, dihancurkan, dan kunci alam maut Tuhan sudah ambil dan dia serahkan kepada umat yang percaya. Ketika Yesus mati di kayu salib, 3 hari Yesus dikubur. Tetapi dalam 3 hari itu bukan berarti tidak ada kegiatan-kegiatan mungkin sunyi senyap. Tapi imajinasi saya ketika Yesus mati, Yesus apa yang Yesus lakukan? Yesus sedang merampas. Tuhan Yesus sedang menghancurkan. Dia pergi ke alam maut. Dia ambil kerajaan iblis. Dia ambil kunci kerajaan iblis. Iblis di bawah kakinya. Dan makanya dikatakan ketika pada waktu engkau makan dan minum perjamuan kudus, engkau sedang memperingatkan. Artinya engkau harus ingat apa yang sudah Yesus lakukan di kayu salib. Apa yang Yesus sudah perbuat di kayu salib. Di dalam kayu salib bukan hanya sekedar peristiwa Yesus mengampuni dosa pelanggaran kita, tetapi di kayu salib bahwa kuasa kegelapan, iblis, sakit, penyakit apapun sudah dipatahkan, sudah dihancurkan. Kuasa salib Kristus sangat dahsyat. Makanya ketika pada waktu kita mulai memahami, ingatlah. Jadi pada waktu saudara mulai memiliki satu tantangan, persoalan, tekanan, himpitan, bahkan ketakutan, bahkan hari-hari ini kita sudah mengalami, ada beberapa minggu kita sudah stay home dan kita juga mendengar firman Tuhan lewat online. Ada banyak kegiatan-kegiatan yang di luar yang biasa kita tidak lakukan seperti biasa. Kita mengalami ada himpitan, tantangan, ada masalah, bahkan ada beberapa orang yang sudah mulai mengatakan
kehabisan beras, kami kehabisan makanan. Bahkan ada beberapa orang mengatakan bahwa mereka sakit dan sebagainya, tidak bisa berbuat apa-apa. Ada sesuatu yang membuat ketakutan terjadi. Tetapi Kristus katakan, ketika engkau makan perjamuan kudus, engkau minum perjamuan kudus, engkau sedang memperingatkan, ingat apa yang harus engkau ingat, yaitu peristiwa Yesus di kayu salib. Yesus sudah menanggung kelemahan kita, menghancurkan kelemahan kita, menghapus segala ketakutan kita, menyembuhkan kita dari segala penyakit. Bahkan darah Yesus memproteksi hidup kita. Darah Yesus sedang menutup bungkus kita dari setiap serangan-serangan virus. Ketika pikiranmu mulai dikuasai soal makan dan minum dari perjamuan kudus, engkau sadar bahwa Yesus sudah menyelesaikan pertandingan yang luar biasa. Yesus sudah selesaikan semua pertandingan yang sangat menakutkan dalam dirimu. Kelemahan, kesusahan, kekurangan, apapun. Dampak ini, dalam situasi keadaan ini, kita sama-sama mengalami dampak. Kita mengalami ada dampak atmosfer, frekuensi ketakutan yang diberikan oleh iblis. Ada sesuatu yang kita alami, merosotnya sedikit demi sedikit perekonomian. Dan mungkin selama 1 tahun ini akan makin terasa dan terasa. Tahun 2021 akan lebih lagi terasa, makin terasa. Tetapi percayalah, Tuhanku dan Tuhanmu Yesus Kristus adalah sama. Ketika pada waktu engkau mengetahui pikiran Kristus, dikatakan ingatlah, engkau ingatlah bahwa Yesus pernah mengalami kesusahan, dia pernah mengalami kesedihan, dia pernah mengalami tekanan. Bahkan secara mendetil saya membaca waktu Yesus haus, dia haus. Dia tidak bisa minum apa-apa. Tapi tentara Romawi memberikan sesuatu yang membuat lebih sakit lagi. Sesuatu yang asam di mulutnya. Oh, sangat menyedihkan. Yesus sudah mengetahui apa yang menjadi kekurangan, apa yang menjadi kesedihan, apa yang menjadi sakit penyakit kita, apa yang menjadi ketakutan kita. Percayalah, waktu kita makan perjamuan kudus, kita sedang mengingat. Artinya settinglah pikiranmu, cangkokkanlah pikiranmu bahwa Kristus Yesus kita yang kita sembah, Tuhan di atas segala Tuhan, dia sudah mati untukku, untukmu, dan dia sudah dikuburkan, mengalahkan kerajaan maut. Dia bangkit dan dia hidup, dia naik ke surga, dan di surga dia sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai raja di atas segala raja, memerintah seisi bumi ini. Dan dia sedang memandang engkau, dia sedang melihat engkau, dia sedang mengarahkan wajahnya, dia sedang mengarahkan matanya terhadap orang-orang percaya. Karena itu saya katakan, percayalah kepada Yesus, percayalah kepada salib Kristus, karena Yesus sudah membebaskan kita dari segala penyakit, bahkan segala kesusahan. Terlalu saya percaya ini sederhana sekali firman Tuhan, tetapi kuasa yang kita baca hari ini dari firman Tuhan sangat luar biasa. Kalau saudara memperhatikan, ada satu peristiwa, soal peristiwa raja-raja, 2 Raja-Raja 6 ayat 15 sampai 17. Oke? 2 Raja-Raja 6 ayat 15 sampai 17. 2 Raja-Raja 6 ayat 15 sampai 17. Oke, sudah dapat membacanya bersama-sama saya? Oke, yang di rumah sudah oke semuanya? Oke, amin. Saya nggak dengar suara saudara. Pasti tidak mendengar karena saudara ada di rumah. Oke, tapi luar biasa kita bisa dipersatukan oleh kasih dan kuasa Kristus. Amin. Dan saya siap. 2 Raja-Raja 6 ayat 15 sampai 17. Ayo sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling
sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celakalah tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Haleluya, haleluya. Ketika saudara mengatakan Yesus baik, Yesus ajaib, Yesus luar biasa, saudara sudah berdoa di rumah, saudara tidur nyenyak, saudara mengharapkan sama seperti saya mengharapkan. Waktu kita bangun tidur, situasi, keadaan, kabar yang kita dapatkan, baik dari berita-berita dari TVRI, baik dari berita-berita RCTI, dari SCTV, dari semua berita-berita, kita ingin mendapatkan kabar bahwa keadaan Indonesia aman, bebas dari virus corona. Tapi tiba-tiba waktu kita bangun, yang kita tahu, ada banyak orang yang mengalami sakit, ada banyak orang yang sedang mengenal virus, ada orang banyak yang sedang susah, ada banyak aturan-aturan yang sudah ditetapkan untuk mulai memperkecil pergerakan dari virus corona. Sudah ada keputusan kebijaksanaan dari pemerintah untuk akan ada namanya darurat sipil. Dia buat seperti ini, buat aturan begitu banyak. Waktu kita bangun, ada aturan-aturan. Waktu kita bangun kita kaget lagi, loh diperpanjang lagi kita stay home. Kita ingin mendapatkan kabar yang enak. Sama halnya seperti abdi Allah bangun pagi-pagi, tapi ketika pelayan abdi Allah yang disebut namanya bujang, itu pembantunya, mulai teriak-teriak dan dia katakan, oh Tuan, celaka kita. Sudah ada waktu bangun pagi, ada peraturan ini, peraturan itu. Sudah celaka, kita tambah lagi stay home lama lagi. Keuangan kita sudah menipis, tidak ada berbuat apa-apa, tidak ada harapan. Tapi apa yang dikatakan Elisa sebagai hamba Tuhan? Dia katakan, jangan takut. Dan saya harus juga katakan kepada saudara, jangan takut. Dikatakan, sebab lebih banyak penyertaan kita daripada yang menyertai mereka. Artinya jangan takut seisi yang ada kita tahu, seisi kabar-kabar yang ada di Indonesia, kabar-kabar yang mau dengar, jangan takut, karena ada sesuatu porsi yang Tuhan siapkan untuk kita melihat keajaiban demi keajaiban yang Tuhan lakukan. Dan hari ini saya katakan, yang perlu kita supaya jangan takut, yaitu pikiran kita selaraskan dengan Kristus. Pikiran ketakutan kita selaraskan, dan kita mulai ingat apa yang terjadi di peristiwa kejadian, yaitu Yesus mati disalibkan. Nabi Elisa hanya berdoa dan katakan, ya Tuhan, bukakan kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membukakan mata dari pembantunya tadi. Biarlah hari ini engkau bisa katakan, Tuhan, bukakan mataku, bahwa sekalipun ada banyak virus yang mengelilingi aku, sekalipun ada banyak kekurangan yang harus aku tanggung, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi ketika matamu dibukakan oleh Tuhan, ternyata ada banyak mujizat-mujizat yang Tuhan siapkan. Ada banyak berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan. Ada banyak perlindungan-perlindungan yang Tuhan sudah lakukan. Dan ada banyak peristiwa-peristiwa keajaiban yang Tuhan sudah mau kerjakan untukmu. Percayalah, minta kepada Tuhan. Pada pagi hari ini katakan, bukakan mataku Tuhan, untuk aku melihat penyertaan-Mu lebih luar biasa, lebih dahsyat dari segala kabar-kabar yang aku dengar.
Yesus mengasihi kita. Keadaan ini semakin kita takut, bukan semakin kita berkurang ketakutan yang ada. Tapi kita berdoa di rumah, kita membangun mesbahnya Tuhan, sehingga setiap kita membangun mesbahnya Tuhan, satu keluarga, ada sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita. Di pikiran kita hanya Kristus. Di pikiran kita ada salib Kristus, yang Yesus sudah selesaikan semua penderitaan, masalah, tantangan, apapun yang kau sebut, Tuhan sudah selesaikan di kayu salib. Jadi ketika pada waktu engkau makan dari perjamuan kudus, ketika engkau waktu meminum perjamuan kudus, engkau sedang memperingati semua peristiwa yang ada di kayu salib. Biarlah peringatan kata ingat itu mulai mengingat di pikiranmu, mengingat di peristiwa hatimu, kasih apa yang pernah Allah kerjakan sebelum masa-masa ini terjadi, sebelum yang masa-masa kesusahan, bahkan krisis, bahkan juga virus yang mungkin engkau katakan hari ini terjadi, yang lalu-lalu pernah terjadi. Ada banyak persoalan masalah yang mungkin menekan engkau sampai kau tidak bisa berbuat apa-apa, tapi sampai saat ini kau bisa bersaksi tentang Kristus. Yesus tidak pernah meninggalkan engkau, Yesus selalu menolong engkau, Yesus selalu menjaga engkau, bahkan Yesus memberkati engkau. Tidak ada jalan, dia buka jalan, bahkan pintu-pintu semuanya tertutup, tetapi Kristus yang luar biasa membuat pintu khusus untuk engkau, untuk dia lakukan sesuatu yang penting. Rencana Allah terjadi di dalam hidupmu. Amin. Haleluya, haleluya. Saya rasakan kasih Kristus bekerja kuat terus dalam hidup kita. Tapi hari ini biarlah anugerah Allah semakin nyata dalam hidup kita. Biarlah Allah menjadi kekuatan dalam hidup kita. Sebentar kita akan menjalankan perjamuan kudus. Kami ada di dalam pastori akan makan dan minum perjamuan kudus. Mungkin saudara katakan, apakah bisa di online kita mengadakan perjamuan kudus? Jawaban saya katakan bisa. Bukan kita harus kumpul baru kita bisa mengadakan perjamuan kudus. Saudara bisa mengadakan perjamuan kudus. Hari ini ketika pada waktu saudara menjalankan perjamuan kudus, saudara sedang memperingati, saudara sedang mengingat peristiwa di kayu salib. Yesusmu dan Yesusku sudah menyelesaikan semua. Saya dari tempat ini menguatkan saudara yang menonton, mengingatkan kepada saudara yang menonton, bahkan jemaat Yosua Ministry. Aku memberkati engkau lewat firman Tuhan hari ini. Apa yang Tuhan taruh di hatiku, aku berikan itu kepadamu untuk engkau tetap jaga hidupmu. Sepanjang hari tetaplah ada di dalam hadirat Tuhan. Jadikan hidupmu selalu kudus, berkenan. Karena pada waktu engkau makan minum perjamuan kudus, tubuh dan darah Kristus mulai menyatu dalam hidupmu. Biar hidupmu semakin hari semakin berkenan, semakin hari semakin sempurna, semakin hari semakin kudus, dan level kekudusan itu memproteksi hidupmu sepanjang hari. Mari saudara-saudara, sama-sama kita bangkit berdiri dan sama-sama saya minta engkau mengikuti perjamuan kudus, dan saya akan pimpin hari ini. Haleluya, haleluya. Tangan kiri saudara, di tangan kanan saudara ada perjamuan kudus, yaitu roti dan anggur. Saya ingin membagikan juga roti dan anggur untuk seisi pastori, dan saudara juga mengikuti. Saudara sudah standby juga roti dan anggur
darahnya Yesus. Sungguh heran darahnya Yesus. Kuasa iblis dihancurkan olehnya. Sungguh heran darahnya Yesus. Sungguh heran darahnya Yesus. Sungguh heran darahnya Yesus. Kuasa iblis dihancurkan olehnya. Sungguh heran darahnya Yesus. Darahnya amat kuasa. Darahnya amat kuasa. Sucikan dari dosa. Lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya. Darahnya, haleluya, haleluya, amat kuasa. Sucikan dari dosa. Lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya. Katakan sekali lagi, oh darahnya amat kuasa. Sucikan dari dosa. Lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya. Saudara yang ada di rumah, saudara pegang roti dengan tangan kanan. Percayalah, pikirkan bahwa Kristus sudah menyelesaikan semua di kayu salib. Engkau sakit yang saat ini sedang menonton, Tuhan pasti sembuhkan engkau. Kalau engkau susah, Tuhan hiburkan. Yang lemah dikuatkan. Hari ini kita sedang memperingati bagaimana dia mati di kayu salib dan bagaimana dia menjadi raja di atas segala raja. Mari angkat tangan dengan roti. Saya akan bacakan firman Tuhan yang tadi saya sudah baca untuk saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makanlah dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih buat tubuh kami yang lemah, Tuhan pulihkan. Terima kasih buat tubuhmu yang sudah menyatu dalam hidup kami, sehingga tubuh ilahi yang ada dalam hidup kami semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari pegang tangan kanan cawan sebagai lambang darah Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya
menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Minumlah dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih buat tubuh dan darah. Terima kasih Tuhan buat menyatu dalam hidup kami. Kami semakin diingatkan kalau Kristus sudah mengalami kemenangan demi kemenangan. Yesus sudah bangkit naik ke surga. Dan hari ini kami memperingati di bulan awal ini, dari April, minggu ini, kami memperingati bahwa Kristus menjadi nyata dalam hidup kami. Pikiran Kristus dicangkokkan dalam hidup kami. Hari ini aku berdoa di dalam nama Yesus. Engkau yang ada di rumah, aku memberkati engkau kehidupanmu. Tuhan menjaga hidupmu, Tuhan memelihara hidupmu, Tuhan menolong hidupmu, Tuhan memelihara pundi-pundimu, Tuhan memelihara perekonomianmu, Tuhan menjaga engkau. Hari ini aku berdoa di dalam nama Yesus. Yang sakit di dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan. Oleh pilur-pilurnya kita disembuhkan. Oleh pilur-pilurnya Tuhan menjagai kita, memproteksi kita, melindungi kita, memelihara kita. Oleh pilur-pilurnya kesehatan ilahi menjadi bagian dalam hidupnya. Oleh pilur-pilur kesehatan ilahi menjadi bagian dalam hidupmu, bagian dalam hidup kami, di dalam nama Yesus. Bapak Ibu yang ada menonton hari ini, taruh di mana yang sakit. Kalau engkau sedang susah, taruh di atas dadamu tangan kananmu. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Mereka yang sakit, yang mengangkat tangan dan meletakkan tangannya di tempat yang sakit, aku berdoa demi nama Tuhan Yesus yang kami sembah, yang kami puji. Aku berdoa Tuhan sembuhkan mereka, Tuhan pelihara hidup mereka. Penyakit apapun yang mereka alami, aku berdoa Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Dan kalau mereka susah, Tuhan hiburkan. Kalau Tuhan mengalami, mereka sedang, Tuhan mau lihat, mereka sedang mengalami ada satu tekanan demi tekanan, Tuhan bukan jalan, Tuhan pelihara mereka. Kalau mereka sedang mengalami himpitan apapun, persoalan masalah apapun, kami cukup mengetahui Kristus sudah berkemenangan. Yesus sudah mati dan Dia sudah bangkit dan naik ke surga, dan wajahnya, matanya sedang mengarahkan kepada orang-orang percaya. Lewat perjamuan kudus ini, aku minta seluruh yang menonton, bahkan khusus juga kepada jemaat Joshua Ministry, aku memberkati mereka. Biarlah pikiran Kristus tercangkok dalam hidup mereka, sehingga apapun yang mereka alami, mereka langsung lari ke kaki Yesus, lari ke salib Kristus, dan mereka mengingat peristiwa apa yang Tuhan sudah lakukan. Semuanya Tuhan sudah tangguh, Tuhan sudah memelihara kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebaikan. Terima kasih. Terima kasih. Saudara yang kasih dalam Tuhan yang ada di rumah, hari ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita sama-sama angkat tangan kepadamu, kepada Tuhan yang luar biasa. Katakan kiranya Tuhan memberkati kita dimanapun berada. Tuhan memelihara. Mari sama-sama kita akhiri ibadah ini. Mari angkat tangan bersama-sama. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas
tangan tidak menimpa aku. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan datang kali kedua menjemput kita di awalnya. Dan terimalah segala berkat yang tidak akan pernah hilang bagimu. Aku berdoa khusus untuk engkau yang masih bekerja, yang harus bekerja. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan lindungi engkau, Tuhan pelihara engkau. Engkau yang masih berjualan di pajak, engkau masih berjualan di toko-toko, yang membuka toko-tokomu, yang membuka di mana engkau sedang membuka perusahaan pekerjaanmu, mungkin dari rumah, mungkin itu juga engkau langsung datang ke tokomu. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pelihara engkau, Tuhan jagai engkau, Tuhan lindungi engkau, Tuhan memberkati sandang pangan bapamu, dan Tuhan memberkati seisi rumahmu. Tuhan proteksi kehidupanmu, Tuhan jaga hidupmu. Dan terimalah firman yang sekarang kau sudah dengar, tanamkan di hatimu dan di pikiranmu, sehingga hatimu tidak akan pernah goyah ketika engkau susah. Ingat, imajinasikan apa yang sudah Kristus kerjakan di kayu salib. Hari ini engkau sudah menyelesaikan segala sesuatu dalam ibadah. Tapi hari ini saya katakan, lanjutkan lagi tugasmu untuk terus beribadah di rumah, menyembah Tuhan. Satu keluarga, tetap bangun mesbah keluarga, bangun mesbah pribadimu, sehingga mesbah itu tetap Tuhan akan melihat engkau, karena ada di sana kekudusan, di sana ada hadirat Tuhan, dan engkau sendirilah pembawa hadirat itu juga. Terima kasih Tuhan buat ibadah kami yang singkat ini. Biar dimanapun mereka berada di rumah, Tuhan memberkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri ibadah ini. Dan Tuhan Yesus, hamba berdoa, kalaupun ada di dalam acara ibadah online, jemaat Tuhan ingin memberi persembahan, mematraikan persembahan, mereka melakukan ketaatan mereka dalam situasi keadaan enak atau tidak enak, kekurangan atau kelebihan, mereka tetap taat untuk memberikan persembahan. Kewajiban mereka di hadapan Tuhan, persepuluhan. Dimanapun engkau berada, biar persepuluhan menggetarkan hatimu, dan berikan itu kepada hamba Tuhan dimanapun engkau digerakkan, baik di kotamu, baik di daerahmu, baik di desa-desa. Kembalikan dan taatlah, maka engkau terpelihara. Aku memberkati tangan-tangan yang mengembalikan milik kepunyaan Tuhan. Aku memberkati persembahan segala yang mereka matraikan untuk rumah Tuhan. Semua persembahan yang sudah dikumpulkan lewat online, lewat segala sesuatu fasilitas dari online, biar semua yang masuk di bendahara, engkau memberkati. Biar segala sesuatunya, gereja-gereja, para hamba Tuhan, anak-anak orang percaya yang semuanya mencintai Tuhan, tetap terpelihara. Di masa-masa kekurangan, kami tetap akan terus menabur dan menabur, sekalipun hal yang kecil, tetapi berdasarkan dengan hati integritas, ketulusan, dan iman yang kokoh. Di dalam nama Yesus Kristus, kami siap memberi, dan kami akhiri ibadah ini di dalam nama Yesus yang diberkati bersama-sama. Katakan amin. Jadi saudara yang ingin memberi, saudara bisa memberikan langsung kepada bendahara. Ada di sini yang tersantum nomor rekening bendahara, dan ada
GoPay masalah, atau ada sejenis apapun yang saudara bisa transfer, saudara bisa lakukan langsung masuk ke bendahara. Itu semua dikelola dari seluruh bendahara untuk rumah Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati. Dan satu hal, ketika saudara memberikan persembahan masuk di dalam kas, kerinduan saya di masa-masa seperti ini, kita seluruh jemaat Joshua Ministry, ketika ada semua terkumpul, yaitu keuangan yang ada di kas, ketika kita sudah memotong milik kepunyaan Tuhan, kita bisa memberikan kepada Lewi, bisa memberikan kepada hamba-hamba Tuhan yang kekurangan, khusus gereja yang saya ambil sesuatu kebijaksanaannya. Lalu sisanya kita sudah membayar operasional gereja kita. Saya ingin kiranya Tuhan memberkati kas gereja kita, sehingga ketika pada waktu masih ada kelebihan, itu bukan hanya untuk hamba Tuhan, tapi untuk orang-orang kekurangan, khususnya mereka yang ada di luar sana, khusus jemaat di PGI Joshua Ministry. Aku berdoa, kiranya engkau tidak pernah ada kekurangan. Tuhan jagai engkau, Tuhan lindungi engkau, Tuhan pelihara engkau. Haleluya, haleluya. Pada kita selesai, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.